Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatafillah, kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu di hari Selasa ya. Ini merupakan Selasa yang kedua di bulan September. Insyaallah kita seperti biasa akan mengkaji fikih yang hari ini melanjutkan fikih tentang wudu ya. Kita sudah mempelajari rukun wudu sudah, sunnahnya sudah. Maka kita akan pelajari beberapa hal yang penting yang harus diketahui oleh orang-orang yang berwudu ya. Jadi ini pelajaran tambahan sebenarnya. Tapi karena hal yang sangat penting untuk dibahas, kita harus tahu ya. Yang pertama, membaca doa saat berwudu. Nah, sebagian masih mengucapkan ya doa-doa atau zikir sedang wudu itu ya. Di antaranya misalnya ketika membasuh muka ada doanya, membasuh tangan ada doanya ya. Terus juga baik kanan maupun kiri juga ada doanya ya gitu, membasuhnya itu di dalam wudu. Nah, saya tidak akan sebutkan karena emang berbeda-beda juga, ada yang demikian doa-doanya ya. Yang jelas catatan ulama mengenai doa atau bacaan dalam wudu ini ya. Jadi dalam setiap gerakan wudu atau beberapa gerakan wudu ada doanya, adalah kata Asy-Syaukani dalam masalah ini tidak ada dasar dari hadis yaitu. Setiap hadis tentang membaca doa saat membasuh anggota wudu yang wajib dibasuh adalah palsu ya. Maudhu ya. Atau dalam sanadnya terdapat perawi yang bohong atau matruk ya, ditinggalkan riwayat hadisnya. Kalau kata Sayyid Sabiq ya, membaca doa ketika membasuh anggota wudu adalah batil, tidak memiliki dasar ya. Itu. Maka tidak ada ya. Ya, tidak ada doa-doa dalam anggota wudu ya, dalam gerakan anggota wudu. Setiap membasuh kepala ya, apa doanya gitu ya. Kemudian tangan sampai sikutnya apa itu ya. Doanya itu enggak ada. Membasuh wajah enggak ada. Dan seterusnya gitu ya. Yang kedua, berbicara saat berwudu. Nah, ini harus kita luruskan ya. Soalnya ada yang mengatakan ketika wudu bicara harus diulang lagi gitu ya. Kamu pami berudak gitu. Ya, belum tahu itu ya. Mereka harus bicara saat berwudu atau ribut saat berwudu gitu ya. Kumaha gitu. Diulang deh udah lah gitu ya. Masih diajak ngomong ya, berencangan lah gitu. Nah, itu
Maka kita harus luruskan bahwa bicara saat berwudu hukumnya mubah, ya. Dibolehkan selama bicaranya tidak ada gibah, omongan jorok atau yang dilarang dalam Islam, dalam agama. Jadi mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Kata Syekh Said Sabiq dalam Fiqhus Sunnah, dia berkata, berbicara dengan kata-kata yang mubah saat berwudu adalah diperbolehkan, ya. Dan tidak ada satupun hadis yang melarangnya, ya. Jadi tidak ada yang melarang, ya. Kalau bicara saat berwudu, ya. Cuman fokus, ya. Fokus, jangan sampai ketika bicara saat berwudu ini menghilangkan fokus dia gitu. Nah itu, ya. Yang ketiga, berhemat dalam menggunakan air, ya. Kata Imam Bukhari, para ulama membenci untuk berlebihan dalam menggunakan air dan melampaui dari perbuatan Nabi dalam berwudu dan hal-hal lainnya. Berlebihan menggunakan air dalam berwudu merupakan kesalahan yang seringkali dilakukan oleh orang-orang, ya. Tidak ada yang selamat kecuali yang sedikit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang teladan dalam hal ini, ya. Kata sahabat Anas, kanan Nabiyu Sallallahu Alaihi Wasallam yaksilu au kana yaktasilu bisoi ila khamsati amdadin wa yatawaddau bil maddi. Seringkali Nabi mandi dengan air 1 sok dengan 5 mud atau 5 mud dan berwudu dengan air 1 mud, ya. 1 sok itu 4 mud, ya, ukurannya. 1 mud itu adalah 6 sampai dengan 7,5 ons biar diukur dengan timbangan, ya. Kalau kata Ustadz Wawa Suryana, ya, itu segelas kurang, ya. Segelas, ya, kurang, tapi itu adalah 1 mud, ya, sedikit sekali, ya, gitu. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita batas-batas dalam berwudu, ya. Batasan dalam berwudu dan melarang kita untuk berlaku berlebihan, bukan pada tempatnya. Harun bin Shu'aib meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu anil wudu'i fa'arahul wudu'a salasan summa qala hakadal wudu'u faman zada ala hadza faqad asa'a wa ta'adda wa zalama. Pernah seorang Arab pedalaman dari datang, ya, menemui Nabi lalu bertanya tentang wudu. Lalu diajarkan kepadanya wudu dengan membasuh 3 kali berturut-turut dari setiap anggota wudu. Yang wajib dibasuh. Setelah itu beliau bersabda, beginilah cara berwudu. Siapapun yang berlebihan dari ini berarti ia telah berbuat kesalahan, melampaui batas dan menzalimi dirinya sendiri, ya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ibnu Zaimah, dihasilkan oleh Al-Albani. Di dalam hadis ini ada ancaman, ya, bagi orang yang berlebihan dalam menggunakan air tanpa alasan yang dibenarkan, ya. Kecuali bila ada alasan yang dibenarkan seperti ada kotoran atau najis yang menempel, maka tidak apa-apa, ya, dilebihkan, ya. Jadi
Nah, dalam mencuci 3 kali itu ya, kecuali mengusap kepala ya, itu cuma sekali ya, mengusap kepala, terus membersihkan telinga itu cuma sekali aja ya, karena itu sudah satu paket ya gitu. Tapi untuk yang lainnya kan 3 kali ya, sunahnya atau maksimalnya itu sampai 3 kali ya. Itu maksimal sunahnya sampai 3 kali ya. Tapi kalau berlebihan itu ya adalah zalim ya gitu, makruh ya. Nah makanya kalau misalnya ada kotoran, yang satunya lebih dipanjangkan ya. Misalnya kita di sini ada kotoran ya, ada kotoran ya, walaupun misalnya kotoran najis ya, misalnya lebihkan kan, ini yang pertama ya, misalnya pertama Bismillah, nah itu lebihkan tuh aja, terus bersihin terus gitu. Sampai bersih gitu ya gitu. Nggak apa-apa gitu ya gitu. Agak berlebih gitu. Nah itu yang pertamanya dibersihkan gitu ya, lebih lama kan gitu. Terus yang kedua kan biasa misalnya 3, biasa nggak apa-apa gitu. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Maka ini harus berhemat dalam menggunakan air ya gitu. Jangan sampai israf ya gitu. Ini dalam berwudu ya. Berwudu saja tidak boleh israf ya gitu. Tidak boleh. Itu ya, ini dalam perkara wudu ya gitu. Makanya kalau berwudu dengan misalnya airnya dikocorin sedikit ya nggak masalah juga ya. Itu juga lebih selamat supaya tidak perlu misalnya kocorin banyak ya, nanti pas lagi mencuci dibersihkan, matiin lagi, bersihkan lagi nanti untuk kumur-kumur dan istinsak gitu ya, matiin lagi. repot sebenarnya, repot ya. Dengan kecil aja gitu ya si airnya itu ya. Atau dengan misalnya ambil sesiduk buat air gitu ya, terus diginikan ya, disiduk gitu ya, terus gini ambil lagi gitu ya, itu sampai terusnya sampai kaki, itu sah gitu ya, asal lintis ya gitu, asal basah gitu, asal basah si anggota wudu itu ya, asal basah aja, nggak usah harus benar-benar keciri banget ya berwudu, enggak, asal basah aja gitu ya. Gitu. Karena nggak ada tuntutan untuk benar-benar keciri wudu gitu ya gitu. Gitu. Nah ini catatan buat kita tuh ya. Wudu tidak perlu dengan air yang banyak tuh ya, sampai air itu habis kan. Kalau misalnya air sedikit juga bisa sebenarnya itu ya. Bahkan Nabi kan segelas kurang bisa. Nah, ini. Kenapa kita tidak berhemat dalam berwudu ya? Ini dalam Islam itu sangat detail ya, wudu saja harus sampai tidak boleh berlebihan gitu. Terus yang keempat, yang menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Nah dalam hal ini misalnya penghalang yang dimaksud seperti lilin, cat atau kutek ya, atau cat kuku maksudnya, nah sejenisnya, semua ini bisa menghalangi sampainya air ke kulit ya, sehingga menjadikan wudu tidak sah. Jika kemudian melakukan sholat, maka sholat pun juga tidak jadi sah. Ya harus dilakukan ya harus dihilangin dulu. Tapi kalau terpaksa ya nggak masalah. Kalau terpaksa misalnya seperti pembalut tulang ya, yang patah atau karena
uzur sa'i ya, adanya perban ya, itu. Maka dalam hal ini cukup mengusapkan air di atasnya saja ya. Kalau misalnya membahayakan bisa diganti dengan tayamum juga gitu. Ya. Sementara warna saja seperti pacar ya atau henna maka tidak merusak wudu karena bersifat tidak menghalangi sampainya air ke kulit ya gitu. Kalau kata Imam An-Nawawi, andai kata kakinya pecah-pecah ya, lalu diberi lilin atau pacar, maka wajib dihilangkan zatnya. Sementara jika warnanya masih tersisa, maka tidak merusak wudu ya. Andai kata pada anggota wudunya terdapat lemak cair atau wudu bisa mengalir di atas anggota wudu tersebut, maka sah wudunya. Seandainya di bawah kuku terdapat kotoran sehingga air tidak bisa membasahi anggota wudu, maka menurut pendapat yang benar wudunya tidak sah. Wallahu alam ya. Kalau ada kotoran di bawah kukunya, makanya harus dipotong kuku ya, ini harus dicek ya, kuku itu harus bersih gitu ya gitu. Walaupun panjang ya lihat bersihnya gitu ya, lihat bersihnya. Kalau tidak ya potong kukunya ya gitu, jorok ya, jangan sampai jorok ya. Terus bagaimana kalau wudu setelah wudu ya? Sebagian orang berwudu kemudian berwudu lagi, bukan karena batal wudu pertamanya atau tanpa diselingi oleh suatu sholat ya. Ini adalah diantaranya ada yang menyalahi petunjuk Nabi. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah ini beliau menjelaskan sesungguhnya para ulama telah membahas tentang orang yang sholat dengan wudu yang pertama, apakah dianjurkan baginya memperbarui wudunya lagi. Adapun orang yang belum sholat ya benar, tidak dianjurkan mengulangi wudunya. Bahkan perbarui wudu dalam kondisi seperti ini adalah bid'ah tuh. Sampai dikatakan bid'ah ya, yang menyalahi sunnah dan perbuatan kaum muslim sejak hidupnya Rasulullah sampai sekarang. Bisa dilihat dalam keterangan dari Ibnu Taimiyah dalam Fatwa Al-Kubra ya. Tapi ada beberapa yang dimaafkan ya. Dan seperti misalnya kita untuk membuat segar kembali, semangat kembali, berwudu lagi ya nggak masalah itu ya. Ada beberapa sahabat yang mengulangi wudunya itu mah. Tapi nanti ini ada pembahasan yang lain ya. Ini kan berwudu setelah wudu ya gitu. Bisa jadi syak ya, itu keraguan. Nah, ini yang berbahaya ya, tidak boleh itu ya. Nah yang keenam, berwudu untuk setiap sholat. Berwudu untuk setiap kali sholat adalah dianjurkan. Nah ini yang dimaksud tadi ya. Tetapi dalam melakukan beberapa sholat hanya dengan satu wudu pun diperbolehkan. Sahabat Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi seringkali berwudu untuk setiap kali sholat. Lalu ketika di hari penaklukan Mekah, beliau berwudu dan mengusap pada sepatunya. Lalu melakukan perbuatan melakukan beberapa kali sholat dengan hanya satu wudu. Maka Umar bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah melakukan suatu yang selama ini belum pernah kau lakukan. Beliau menjawab, ini sengaja saya lakukan wahai Umar. Jadi boleh-boleh saja kalau berwudu untuk setiap sholatnya, itu dianjurkan ya gitu. Karena kan apalagi dalam masalah sholat ya, itu kan perlu yang namanya kekhusyuan, sungguh-sungguh ya gitu. Ya, dapat teuing gitu ya. Kalau misalnya kita dalam keadaan mengantuk gitu ya,
wudu deui katanya, lipuh katanya gitu. Dengan wudu ya cenghar deui katanya gitu. Insyaallah ya. Jadi ada hikmah gitu ya. Itu. Jadi kalau berwudu untuk setiap sholat ya dianjurkan ya gitu. Tapi kalau berwudu setelah wudu, nah itu yang bisa jadi syak, ya keraguan. Atau dia sholat dengan wudu yang pertama, terus dia setelah sholat kaget atau apa, gitu ya, ragu-ragu sholatnya gimana, itu ya wudu lagi gitu. Nah itu yang dilarang ya gitu, itu syak gitu. Atau sebelum sholat juga itu ya, nah itu jadi syak gitu ya, keraguan gitu ya. Yang ketujuh, mencuci kemaluan setiap kali hendak berwudu meskipun tidak berhadas. Nah, sebagian kaum muslimin meyakini keharusan ada mencuci kemaluan sebelum berwudu meskipun tidak berhadas ya. Ini merupakan kesalahan juga ya. Dalam masalah ini yang benar adalah orang yang sudah masuk waktu sholat, yang sebelumnya tidur atau keluar angin. Nah itu ya, jelas teman. Maka tidak wajib kecuali berwudu ya, dan tidak perlu dicuci ya. Ya kan keluar angin ini malah dicuci gitu ya, aneh gitu ya. Gak perlu itu ya gitu. Kecuali kalau memang si keluar anginnya sedang dalam kondisi tertentu, misalnya sedang muntaber dan sebagainya, kan tuh keluar kan tuh si kotorannya, itu berarti harus dicuci juga gitu. Kalau cuma keluar angin doang ya nggak usah gitu. Siapapun yang meyakini sebaliknya berarti dia telah mengada-ada dalam agama Allah. Jadi kalau dia sudah menambah-nambah dengan hal itu telah mengada-ada ya. Ketika mencuci kemaluan di setiap kali hendak berwudu gitu ya. Nah, itu nambah-nambah itu ya, mengada-ada. Di samping ini ini adalah penyakit keraguan gitu ya, syak gitu ya. Adapun apabila seseorang ingin buang hajat sebelum wudu, maka dalam keadaan seperti ini ia harus mencuci kemaluannya ya, jelas ya. Terus jam berapa nih? 2 poin lagi ya, 2 poin lagi, siap. Orang yang ragu berhadas maka diikuti adalah keyakinannya. Nah ini kalau ragu ya, dia sudah berhadas atau belum ya, yang diikuti adalah yakinnya. Orang yang yakin bahwa dirinya masih dalam keadaan suci atau sudah berwudu ya, dan ragu berhadas, maka hukumnya adalah masih suci ya. Sebaliknya, kalau yakin berhadas dan ragu kesucian dirinya, maka hukumnya adalah berhadas ya. Karena yang pertamanya pertamanya berhadas. Jadi lihat yang pertamanya, dia kalau yang pertamanya suci berarti itu adalah suci. Kalau dia pertamanya berhadas berarti adalah berhadas ya. Udah berhadas dia, itu ya, ragu ini udah belum ya. Padahal yang pertamanya kan yakinnya berhadas, berarti ya berhadas dia gitu. Dalam dua keadaan ini hukumnya dikembalikan kepada hukum sebelum datangnya keraguan itu, dan yang diragukan dihilangkan. Inilah yang dipilih oleh mayoritas ahli fikih dan juga diusung oleh Abu Hanifah, Syafi'i dan juga Ahmad ya, dalam dalam kitab Al-Mughni karya ilmu Ibnu Qudamah. Dasarnya ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa askala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan au yajida rihan." Apabila salah seorang dari kamu
mendapati sesuatu dalam perutnya itu ragu ya, dia itu ragu apakah keluar darinya sesuatu atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid hingga ia mendengar suara atau mendapatkan baunya. Ya, itu sebagai bukti. Kalau ini lewat Muslim, Abu Daud dan juga Tirmizi. Artinya kalau lagi ragu-ragu ya jangan keluar dari masjid, ya lanjutkan saja gitu ya. Lanjutkan saja sholat ya. Tapi kalau misalnya dia sudah ada suara atau memang bau jelas gitu ya si hadas ya, itu berarti ya udah berhadas gitu. Hadis ini menunjukkan bahwa hukum segala sesuatu itu tetap pada asal hingga yakin. Pada kebalikannya, keraguan yang datang kemudian tidak membahayakan. Dengan demikian, orang yang yakin akan kesucian dirinya lalu ragu berhadas, maka hukumnya ia tetap suci. Yang kesembilan, anggapan sebagian wanita bahwa wudhunya menjadi batal karena menyentuh aurat bayinya. Nah, ini ada ya, seperti ini. Sebagian kaum wanita mengira apabila ia memandikan bayi lalu menyentuh auratnya, wudhunya jadi batal, wudhu deui gitu ya. Anggapan ini adalah keliru. Karena menyentuh kemaluan anak kecil tidak dikenai hukum ya. Bagi anak kecil ya gitu. Sehingga wudhunya tidak batal atau masih sah gitu ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seorang wanita apabila memandikan bayi laki-laki atau perempuannya lalu menyentuh kemaluan anaknya, maka ia tidak wajib berwudu lagi, tetapi cukup membasuh tangannya saja. Ini dalam Majmu' Fatawa War-Rasail Ibnu Utsaimin ya. Nah, demikian itu ya. Nanti tentang perkara yang membatalkan wudu apa saja, itu nanti kita akan bahas ya secara jelas dan lengkap ya gitu. Nah, ini ada usulan tuh ya untuk membahas perkara luar biasa nih. Ya, paling nanti saya akan ini jadwalnya kan, kalau yang di sini kan seminggu 2 kali gitu ya gitu. Dan harus benar-benar kalau dipangkas-pangkas ya, atau bukan dipangkas ya, atau diganti jadwalnya ya lebar juga gitu ya gitu. Pengen lihat yang temanya misalnya atau judulnya yang si bahasanya nggak terlalu inilah gitu, nggak terlalu mendalam banget ya, berarti nanti bisa gitu ya gitu. Jangan jauh-jauh dulu lah gitu, karena pengalaman baru berapa gitu ya gitu. Mungkin misalnya nanti tentang ta'aruf sebelum nikah, nah mungkin dibahas itu dulu gitu. Itu lah ya lah gitu. Ta'aruf nah lah gitu. Tong sajero-jero nah lah gitu. Tong pengalaman da karek sekumaha gitu. Ya oke. Ya, gitu. Jadi misalnya tentang ta'aruf dulu, bagaimana ta'aruf gitu ya gitu. Terus bagaimana hukumnya ta'aruf, terus bagaimana sunnahnya ta'aruf gitu ya, atau bagaimana kaifiatnya itu nanti gitu ya gitu. Gitu ya, nanti dibahas lah gitu. Tapi jangan terlalu mendalam banget, karena emang ya pengalaman baru soprit mah tuh jangan ya gitu. Paling ya baru tentang ta'arufnya kumaha gitu, carana lah gitu ya, panjang tentang ta'aruf oke gitu ya gitu. Gitu ya. Itu bagus tuh usulannya ya. Yang minta materi akhwat yang minta materi saya harus diskusi dulu nih ya nanti, karena inginnya, tapi emang kalau istri itu belum inilah keilmuannya gitu ya, beliau belum ini keilmuannya, jadi nggak bisa jadi wasilah juga. Jadi
ya nggak apa-apa sih. Kalau misalnya ada yang mau bertanya itu ya, asal apa alasannya jelas gitu ya gitu. Alasannya jelas gitu ya. Asal alasannya jelas ya insya Allah ya tidak mengganggu istri ya. Tenang aja gitu. Karena kan dia juga pengalaman ilmunya kan belum begitu mendalam, jadi tenang sajalah insya Allah ya tidak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya ada akhwat yang minta apa jawaban pertanyaan gitu ya lewat WA ya nggak masalah juga ya gitu. Karena kalau misalnya jadikan wasilah melalui istri saya kayaknya belum karena keilmuan beliau belum sampai sana, jadi berat lah gitu ya. Baik, itu saja. Barakallahu fikum wa faminkum. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.